Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan pembuatan koloid dengan ice cream. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Anggota kelompok pelaksanaan praktikum koloid ice cream kali ini terdiri dari Ingrid Rahmawati, Novita Ika Ardianti, dan Zara Indar Pramesti. Sekarang kita masuk ke dalam proses pembuatannya yuk. Pertama-tama yang harus disediakan 500 ml susu cair, 2 saset susu kental manis, 2 sendok tepung maizena, 5 sendok gula, 2 saset Milo, 1 pengemulsi SP, dan Oreo sebagai topping. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuang susu cair ke dalam panci. Kemudian, masukkan susu kental manis. Lalu, diikuti dengan gula. Ini semua dimasak dengan api sedang. Ambil sedikit saja larutan susu untuk dilarutkan dengan tepung maizena. Sebelum larutan tepung maizena ini dimasukkan ke dalam panci, masukkan Milo terlebih dahulu, lalu aduk sampai merata. Tuangkan larutan maizena agar susu mengental. Setelah dirasa sudah matang, letakkan di dalam wadah untuk didinginkan terlebih dahulu. Lalu, masukkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Setelah setengah beku, tambahkan 1 sendok SP dan mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 20 menit. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah dapatkan adonan ice cream yang mengembang karena pengemulsi dan mixer. Dan kita bisa tambahkan Oreo sebagai toppingnya. Untuk dapat dinikmati sebagai ice cream, adonan ini harus dimasukkan ke dalam freezer kurang lebih 4 jam. Barulah kita bisa menikmati hasil dari praktikum kali ini. Setelah kita lihat prosesnya, kita masuk ke dalam pembahasannya yuk. Koloid adalah campuran dengan ukuran partikel berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan sistem 2 fasa, yaitu fasa pendispersi dan fasa terdispersi. Es krim merupakan buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Dalam pembuatan es krim, terjadi koloid fase emulsi yang terbentuk dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Campuran yang terbentuk itu bukanlah berupa larutan, melainkan bersifat homogen. Zat penghubung yang menyebabkan pembentukan emulsi disebut dengan emulgator. Fase koloid yang ditemukan pada saat praktikum terjadi pada proses pengadukan adonan. Jika adonan masih kasar atau mengendap di bagian bawah, maka akan dilakukan percobaan berulang-ulang kali sampai adonan tercampur rata. Karena es krim sebenarnya tak lain adalah busa atau gas yang terdispersi dalam cairan. Jadi, kesimpulannya, es krim merupakan koloid yang kompleks karena termasuk koloid emulsi cair dan koloid buih cair. Emulsi cair terdapat pada lemak yang terdispersi dalam air, yaitu pada susu, dan buih cair terdapat pada krim dan gula yang terbentuk dengan pendispersi cair. Dalam es krim terdapat koloid pelindung atau emulsifier yang diperankan oleh SP. Koloid dalam es krim dibuat dengan cara dispersi mekanik, yaitu dengan mengubah partikel-partikel kasar menjadi partikel koloid dengan menggunakan mixer. Nah, teman-teman, tadi itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.